Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Dzikrillah, mahasiswa Universitas Juanda, jurusan Administrasi Publik, bersama dengan rekan saya. Muhammad Misbahul Falah. Yang pada kesempatan kali ini kami berdua akan sedikit berbincang tentang manajemen dalam organisasi atau manajer dalam sebuah organisasi. Tepatnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu seorang manajer ataupun siapa itu seorang manajer. Ya, maka saya akan bertanya nih kepada teman saya, Misbahul Falah, bisakah Anda menjelaskan siapa sih seorang manajer tersebut? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibnu ya. Jadi, apa sih manajer itu ya? Manajer ini adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi ya, pekerjaan yang mengepali beberapa. Pada perusahaan yang berskala kecil mungkin itu juga cukup membutuhkan seorang manajer. Nah, sedangkan pada perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar biasanya memiliki beberapa orang manajer umum yang bertanggung jawab pada area tugas yang berbeda-beda. Jadi untuk perusahaan yang besar ini memerlukan beberapa manajer ya untuk mengelola bagian bidang-bidang yang memang terkait perusahaan yang besar ya. Mungkin itu Ibnu. Oke, artinya jadi seorang manajer itu adalah seorang kepala yang memang dia memiliki bagian-bagian atau bawahan-bawahannya gitu ya, mengepalai Ya, beberapa betul. bagian yang ada di bawah gitu ya. Oke, Ya, betul itu. setelah kita mengetahui apa itu manajer, alangkah baiknya sekarang kita mengenal tingkatan-tingkatan manajer dalam sebuah organisasi. Nah, seperti yang saya tahu, itu ada beberapa tingkatan manajer dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang bisakah rekan saya ini untuk menjelaskan apa saja sih tingkatan manajer di dalam sebuah organisasi tersebut? Silakan. Oke. Nah, jadi tingkatan manajer ini pada organisasi berstruktur tradisional dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada manajemen lini pertama, lalu yang kedua ada manajemen tingkat menengah, lalu ada manajemen puncak. Nah, kita bahas yang pertama. Manajemen lini pertama atau bisa disebut first line management, dikenal pula dengan istilah manajemen operasional. Nah, merupakan manajemen tingkat paling rendah yang bertugas memimpin dan menguasai karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Nah, maka sering disebut penyelia atau supervisor, manajer manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen atau mandor. Lalu yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau bisa disebut middle management. Nah, ini mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antar keduanya. Jembatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik atau menjadi divisi. Lalu yang ketiga nih, manajemen puncak atau top manajemen. Nah, ini dikenal pula dengan istilah executive officer. Ini bertugas ya merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengerahkan 4 jalannya perusahaan. Yang pertama ada top manajemen adalah CIO, Chief Executive Officer, lalu ada CIO, Chief Information Officer, dan CFO, Chief Financial Officer. Nah, mungkin itu ada 3 ya, dan contoh-contohnya sudah dijelaskan barusan. Nah, oke. Terima kasih Saudara Misbah. Mungkin bisa teman-teman ketahui semuanya, ternyata tingkatan manajer dalam sebuah organisasi itu ada 3 bagian ya. Tadi yang disebutkan seperti Ya, apa yang betul. disebutkan oleh Saudara Misbah, ada yang disebut dengan manajemen lini pertama, tingkat menengah, dan juga manajemen
Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui juga tingkatan-tingkatan manajer dalam sebuah organisasi, maka sekarang giliran saya nih, saya akan mencoba untuk menerangkan apa yang disebut dengan etika manajer, ya. Jadi etika manajer menurut Ricky itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan etika atau perilaku terhadap karyawan, yang kedua ada perilaku terhadap organisasi, dan juga ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya ataupun orang-orang yang menjadi faktor eksternal di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Nah, jadi etika manajer itu menurut Ricky dibagi menjadi 3. Bagaimana etika manajer terhadap seorang karyawan, bagaimana etika manajer terhadap seorang organisasi, dan juga bagaimana etika manajer terhadap agen ekonomi lainnya ataupun faktor-faktor eksternal dari sebuah perusahaan ataupun organisasinya. Nah, jadi kita bisa menilai sebuah etika seorang manajer dari ketiga hal tersebut. Nah, mungkin Saudara Misbah juga belum tahu nih kalau misalnya etika manajer itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, makanya saya sekarang kasih tahu Oh, nih. gitu ya ini ya. Oke. Oke. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang yang namanya konflik organisasi. Di dalam sebuah organisasi, kita pasti menemukan yang namanya konflik. Tidak mungkin di dalam sebuah organisasi kita tidak menemukan yang namanya konflik. Maka sekarang saya akan bahas tentang konflik organisasi. Menurut Baron Anson dalam buku Konflik Manajemen tahun 2007 terdapat beberapa jenis konflik. Ya. Yang pertama ada konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki. Yang kedua ada konflik horizontal. Yang ketiga ada konflik di antara staf ini. Dan yang keempat ada konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Nah, untuk konflik-konflik ini ada beberapa faktornya, gitu loh. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki. Nah, jadi ketika konflik ini terjadi, maka ada faktor-faktor yang menyebabkan konflik ini terjadi. Yang pertama, ada faktor dari manusianya itu sendiri. Yang kedua, ada faktor dari organisasinya. Ya. Maka ketika kita mengetahui bahwasannya sebuah konflik itu terjadi dalam sebuah organisasi, ada 2 penyebab dari konflik itu terjadi. Yang pertama ada faktor manusia dan juga ada faktor organisasi. Contohnya untuk faktor manusia, yang pertama itu ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, itu ditimbulkan oleh personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang ketiga, konflik juga bisa muncul karena timbul ciri-ciri kepribadian individual setiap orang, antara lain adalah sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan juga sikap otoriter. Nah, itu adalah contoh-contoh faktor penyebab konflik yang disebabkan oleh manusia. Nah, sekarang ada juga faktor penyebab konflik yang disebabkan oleh organisasinya itu sendiri. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada persaingan dalam menggunakan sumber dayanya. Yang kedua ada perbedaan tujuan antar unit-unit organisasinya. Yang ketiga ada interpendensi tugas. Yang keempat ada perbedaan nilai dan persepsi. Dan yang terakhir ada hambatan komunikasi. Dan kelima contoh itu adalah faktor-faktor penyebab konflik terjadi ketika disebabkan oleh organisasinya itu sendiri. Nah, sekarang rekan saya ini akan mencoba menjelaskan akibat dari konflik. Nah, kepada Saudara Misbah, saya persilahkan untuk menjelaskan
apa sih akibat dari konflik itu? Nah, silakan. Baik, terima kasih Ibnu atas paparannya. Apa sih ya akibat konflik? Konflik dapat berakibat negatif maupun positif ya, tergantung pada cara mengelola konflik tersebut. Nah, ada akibat negatif dan positif. Apa sih negatifnya? Yang pertama, menghambat komunikasi. Nah, ini konflik-konflik yang berakibat negatif ini menghambat komunikasi ya, yang biasanya tadi berkomunikasi antara pimpinan dan bawahan itu lancar, biasanya mengenai pekerjaan itu dengan santai, dengan bersenda gurau. Gara-gara adanya konflik itu jadi negatif ya, jadi candu gitu ya. Kita gimana sih kalau berteman saja ya, apabila ada masalah hal kecil aja, kita males nanya ya kan, gitu. Karena ada ini ya, ada emosional yang naik ya dari diri kita. Lalu yang kedua ada mengganggu kohesi atau keratan hubungan. Nah ini akibatnya negatif dari konflik ini, hubungan seseorang pun ya, relasi itu jadi keratannya tuh renggang gitu ya, enggak erat lagi gitu. Jadi canggung gitu, mau menanyakan sesuatu atau mau saling berpapasan aja ya, itu canggung sekali, malah buang muka. Lalu yang ketiga ada mengganggu kerjasama atau teamwork. Nah ini sangat berpengaruh sekali ya, atau merugikan sekali ya terhadap perusahaan apabila di dalamnya itu ada suatu konflik ya. Jadi memburuknya kerjasama tim ya, jadi nggak profesional, nggak begitu full untuk bekerja dalam suatu pekerjaan di organisasi. Lalu yang keempat, ada individu atau personal mengalami tekanan stres. Nah, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, atau frustasi dan apatisme. Nah, ini bahaya sekali ya. Ini juga memicu kepada karyawan-karyawan pribadinya masing-masing ya, terhadap konfliknya yang negatif ini. Memicu stres ya kepada diri sendiri. Itu bahaya sekali ya. Dia bisa stres, tertekan akibat konflik, bahkan bisa dia mengundurkan diri ya dari perusahaan tersebut ya, gara-gara ya konfliknya mungkin yang terlalu besar ya. Nah ini lalu ada akibat positif. Nah positifnya itu apa sih ya dalam konflik ini? Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Nah jadi kalau ada organisasi tanpa konflik ini, itu tidak ada dinamikanya ya, tidak ada iramanya gitu. Suatu hubungan seorang suami istri juga kalau tidak ada konflik tuh kurang rasa gitu ya, tawar. Betul Ibnu ya? Betul, betul. Oke. Nah ini jadi membuat harmonis ya, jadi ada dinamika gitu, ada naik turunnya. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama mengenal gitu ya sifat seseorang yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah ini konflik berakibat positif ini, positifnya ini menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ya, yang biasanya tadi sebelum masuk kerja atau sebelum masuk organisasi, lingkungannya itu pasti berubah, pasti beda. Ada arus-arusnya, ada vibes-nya yang baru di lingkungan tersebut. Nah ini bagus untuk masing-masing pribadi untuk menyesuaikan lingkungannya ya. Bagaimana rasanya, bagaimana vibes-nya, bagaimana bawaannya di dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Nah, ini tiap-tiap di organisasi, di dalamnya itu, di dalam organisasi ini, orang-orangnya ini, dari pimpinan bawahan itu pasti berbeda pendapat dan berbeda pikiran. Nah, ini dinamika yang bagus ya di konflik yang berakibat positif ini, karena timbulnya dinamika ini biar ada bincangan atau argumen-argumen yang bagus ya untuk berorganisasi ya. Mungkin itu Ibnu ya mengenai akibat konflik. Nah, ini bisa dibilang juga dinamika dalam berorganisasi ya. Mungkin itu Ibnu. Oke,
Baik, terima kasih ya kepada saudara saya, saudara Misbahul Falah yang sudah menerangkan tentang apa saja akibat konflik, dan ternyata kita tahu bahwasannya akibat-akibat dari konflik ini tidak hanya berakibat negatif, tapi ada juga akibat positif. Oke, Betul. setelah Yuk. pemaparan yang cukup panjang tadi, maka dapat disimpulkan bahwasannya, nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya peran manajer dalam mengelola konflik dalam suatu organisasi itu sangat penting. Di antaranya manajer sebagai mediator dalam memecahkan masalah, manajer sebagai konsultan terhadap bawahan, manajer sebagai motivator terhadap organisasinya, dan manajer juga mempunyai peran penting dalam pengambil keputusan. Seorang manajer diharuskan bisa menguasai semua permasalahan dan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemikiran yang baik sebelum memutuskannya. Selain itu, seorang manajer juga diharapkan bisa menjadi teman sekaligus sebagai orang tua dalam sebuah organisasi. Sehingga dengan keadaan seperti itu, perkembangan organisasi bisa diciptakan dengan baik dan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam organisasi ataupun perusahaan. Baiklah, kawan-kawan semua, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan ataupun kami perbincangkan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allahi tawakkalna wa ilal matir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.